Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Resti Enebila dengan NIM A1S1222063. Di sini saya dari kelompok 2 membahas materi tentang komponen interaksi bahasa dan verbal. Yang pertama, bahasa sebagai sistem simbol dan sistem makna. Bahasa adalah pengungkap segala realitas dan tulang punggung komunitas. Bahasa dapat dikatakan sebagai kode, sistem simbol yang digunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai sistem produktif yang dapat dialihkan dan terdiri atas simbol yang cepat lenyap, bermakna bebas, dan dipancarkan secara kultural. Adapun beberapa karakteristik bahasa sebagai suatu sistem simbol yaitu: yang pertama, bahasa bersifat produktif. Yang kedua, bahasa dapat dialihkan. Bahasa dapat digunakan untuk membicarakan masalah-masalah yang jauh dari diri seseorang, baik dari segi waktu maupun jarak. Yang ketiga, bahasa lisan terdiri atas simbol-simbol yang cepat lenyap. Yang kedua yaitu ada hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal. Yang pertama, polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan untuk melihat dunia dalam bentuk lawan kata dan menguraikannya dalam bentuk dua ekstrim yang tidak realistis, misalnya hitam dan putih, atau baik dan buruk, atau cantik dan jelek. Yang kedua, orientasi intensional. Ini terjadi bila kita menanggapi apa yang sebagai suatu kenyataan, suatu kecenderungan untuk menanggapi suatu lebih sebagai apa adanya. Yang ketiga, kekacauan. Ini terjadi karena menyimpulkan fakta ini terjadi bila kita memperlakukan kesimpulan sebagai fakta. Yang keempat, potong kompas. Ini terjadi bila komunikator dan komunikan saling salah paham akan makna yang mereka maksudkan. Selain itu terjadi bila kata yang berbeda digunakan untuk makna yang sama atau kata yang sama digunakan untuk makna yang berbeda. Prinsip bahasa dan interaksi verbal. Yang pertama, interpretasi menciptakan makna. Ada banyak interpretasi yang muncul atas sebuah pernyataan yang dikemukakan secara verbal. Interpretasi sebuah pesan membawa konsekuensi makna yang dipahami. Boleh jadi makna atas sebuah pesan yang sama dipahami secara berbeda oleh diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, Komunikasi adalah aturan yang dipandu. Aturan komunikasi adalah pemahaman bersama terhadap makna komunikasi dan macam komunikasi paling cocok atau tidak untuk berbagai situasi. Sebagian besar aturan tidak secara eksplisit atau dibangun dengan remaja. Yang ketiga, penekanan mempengaruhi makna. Penekanan menjadi sebuah kesepakatan untuk dalam komunitas. Dalam berbahasa juga demikian. Bahasa adalah kesepakatan komunitas masyarakat tertentu yang mengakibatkan adanya perbedaan makna antar komunitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.